Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Urban Paradox, mengulas fenomena dari sisi yang berbeda. Kembali lagi bersama kita nih di minggu ke berapa nih? Minggu ke dua apa ketiga nih? Udah masuk Mau ketiga ya? ketiga. Ntar lagi mau ketiga. Aku mau kedua sih nih. Dua atau tiga ya? Mau minggu depan mau ketiga. Tapi bulan Mei ini bulan yang cukup panjang ya sebenarnya. Kayak sampai tanggal 31 ya. Tapi bulan yang juga banyak liburnya. Betul. Jadi tuh kalau nggak salah tuh ada sekitar 14 atau 15 hari libur dan 15 hari kerja, setengah-setengah ya, work life balance kalau kata generasi sekarang. Dari kemarin sudah libur ya? Iya, wah benar banget. Kan kemarin kita berlibur kalau. Nah, teman-temannya udah pada kemana nih liburannya? Atau masih di rumah aja karena belum long holiday gitu ya. Iya, belum betul long sekali. weekend. Dari Kamis ya? Benar. Dari Kamis sampai Minggu. Wah, itu bisa tuh Kalau mau ada yang keluar kota ke kota sebelah. atau mau ke pantai juga boleh. Benar. Ajak-ajak kita boleh banget. Ah. DM aja. DM aja. DM-nya di channelnya aja ya. Jangan lupa biayanya ditanggung. Oh iya, biayanya ditanggung penonton. Oke, langsung aja kita masuk ke berita yang pertama nih, yang paling disoroti banget di minggu ini Dan juga jadi perbincangan hangat juga ya. benar, jadi perbincangan hangat. Bukan hanya netizen tapi juga bahkan seleb-seleb, artis-artis ternama juga bahkan ya. Iya, bahkan ini untuk beritanya sendiri nggak cuma di Indonesia saja. Wah. Di luar negeri pun jadi pembahasan juga. Wah, berita apa tuh Pak? Tuntutan Nadiem Makarim ikut disorot media internasional. Nah, udah tahu belum? Sampai ke internasional nih ya. Iya. Tuntutan apa itu? Nah, nama Nadiem Makarim itu kembali menjadi perbincangan hangat. Nah, kali ini hingga menarik perhatian media internasional. Tuntutan 18 tahun yang ditujukan kepada mantan Mendikbud Ristek itu ikut diliput oleh sejumlah media asing ternama termasuk The New York Times yang turut menyoroti kasus yang sedang bergulir di Indonesia. Wah, kan berita ini nyampe ke luar negeri ya, Iya. nggak cuma jadi berita nasional, tapi jadi berita internasional juga nih. Nih, sorotan dari media luar negeri ini menunjukkan bahwa kasus yang melibatkan Nadiem bukan hanya menjadi konsumsi publik dalam negeri, melainkan juga memantik perhatian global. Hal ini tentu menjadi perhatian tersendiri bagi dunia pendidikan dan hukum di Indonesia pastinya. Iya, betul, karena yang menjadi permasalahannya sendiri itu ada pada Chromebooknya sendiri yang dimana Iya. itu dari tahun ke tahun itu selalu dipermasalahkan. Masalahnya ini nggak menyangkut di satu orang aja, tapi menyangkut di segala pihak kalau untuk korupsinya sendiri. Ingat, iya. Terlepas dari proses hukum yang sedang berjalan, viralnya pemberitaan ini di kancah internasional menjadi cerminan betapa kasus yang menyangkut tokoh publik berpengaruh selalu mampu melampaui batas negara. Jadi kalau udah masuk ke public figure tuh internasional udah melirik, apalagi Pak Nadiem ini juga salah satu alumni Harvard ya. Betul. Keren banget. Dan juga selain itu dia menjabat sebagai mantan Mendikbud Ristek itu yang menjadi permasalahannya. Dengan banyaknya pencapaian di era beliau, kayak ada bahkan dia juga yang pencetus itu ya, ojol. Oh iya, ojol juga ojol. termasuk. Nah, publik pun menanti perkembangan selanjutnya dengan penuh perhatian. Jadi ini masih kita nanti-nantikan ya. Benar, karena ini masih tuntutan dari jaksa, belum yang mulia hakim. Betul. Jadi ya kita berharap yang terbaik yang nanti keluar dari tuntutan hakim. Nah, semoga masuk akal lah ya daripada Betul. ini gitu. Karena sebenarnya bagi masyarakat Indonesia sendiri bahkan sampai ke kancah internasional ini hukuman yang sangat cukup juga masuk akal. Betul. Ya. Betul, karena untuk buktinya sendiri itu udah jelas yang benar, tapi itu bahkan nggak dilirik katanya. Langsung ke next berita selanjutnya. Tolak gugatan UU IKN. MK tegaskan ibu kota negara tetap Jakarta sampai ada Kepres pemindahan. Nah, wah, jadi IKN belum bisa disebut ibu kota negara ya? iya sebenarnya. Iya betul sih. Nah, jadi Mahkamah Konstitusi atau MK resmi menolak gugatan terhadap Undang-Undang Ibu Kota Negara atau UKN dan menegaskan bahwa Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara. Nah, keputusan ini memperjelas
bahwa perpindahan ibu kota baru akan berlaku sah secara hukum setelah terbitnya keputusan presiden atau kepres yang secara resmi menetapkan pemindahan tersebut. Nah, ini sebenarnya jadi tumpang tindih ya. Benar, pro dan kontra juga, apalagi untuk khususnya masyarakat Kalimantan sendiri, apalagi Kalimantan Timur. Betul. Kan kemarin bahkan banyak kontranya ya dengan pembebasan lahan demi ibu kota baru ini. Betul sekali. Dan pada akhirnya sampai saat ini pun belum bisa disahkan, belum bisa diresmikan. Bahkan sampai saat ini malah jadi destinasi wisata ya buat khususnya warga Kalimantan, apalagi Kalimantan Timur. Sedangkan kita sudah membaba cukup banyak lahan. Betul sekali, sangat mempengaruhi ekosistem yang ada di Kalimantan Timur sendiri. Soalnya untuk di Kalimantan Timur sendiri itu nggak cuman pembabatan lahan untuk pembuatan IKN saja. Jadi banyak yang buka kayak tambang dan lain sebagainya. Dari awal yang permasalahan kita tambang itu, terus ditambah lagi ada kemarin IKN, akhirnya semakin banyak lah pembabatan lahan. Tapi yang paling kronisnya ya ini karena untuk UU IKN-nya itu belum disahkan. Betul. Jadi putusan MK ini menjawab berbagai kekhawatiran dan pertanyaan publik mengenai status hukum Jakarta di tengah proses pembangunan IKN yang terus berlangsung. Jadi sampai saat ini IKN itu belum mangkrak ya guys, karena masih terus dibangun juga. Selama IKN itu belum resmi masih terus dibangun. Tapi kalau semisal udah dibangun, jadi itu bangunannya buat apa ya kalau semisal nggak diresmikan? Kabarnya sih nanti pasti akan ya. Iya. Cuman untuk saat ini belum diresmikan. Nanti akan kita tunggu kepres atau keputusan presiden. Nah, dengan adanya kepastian hukum ini, masyarakat dan pemerintah kini memiliki pijakan yang jelas dalam memahami proses transisi ibu kota. Nah, keputusan ini juga menegaskan bahwa proses pemindahan ibu kota itu bukan sekedar soal pembangunan fisik, melainkan juga membutuhkan landasan hukum yang kuat dan tahapan administratif yang harus dilalui secara resmi. Nah, hingga kepres itu terbit, Jakarta tetap menjadi pusat pemerintahan sah Republik Indonesia. Oke, jadi sejauh ini masih Jakarta masih ya, Jakarta. jadi ibu kota negara Indonesia itu sendiri. Jadi belum IKN ya. Iya, Jakarta still ibu kota. Tuh, nanti komen-komennya nih. Nah, yang bikin siapa, yang nolak juga siapa? Siapa ya? Terus yang tanggung jawab siapa WKWK? Siapa ya yang tanggung jawab ya? Tapi dananya juga banyak keluar sih untuk pembuatan IKN itu. Gak hanya pembebasan lahan, tapi juga dananya yang sebenarnya kalau sampai nggak jadi bisa dialokasikan yang lain. Betul. Atau kalaupun mau dijadikan destinasi wisata kan bisa lebih jelas. Kalau ini kan destinasi wisata masa kita cuma foto-foto di gedung bagus yang kosong ya. Gedungnya bagus tapi mangkrak kan aneh. Iya, apalagi kan sekarang Indonesia udah ngalami inflasi besar-besaran ya. Aduh. Gitu nih. Selanjutnya masih dari sektor pemerintahan juga, cuman ini di pendidikannya. Nah, MPR RI menonaktifkan juri dan MCLCC 4 pilar Kalbar usai polemik penilaian peserta. Ini yang sempat rame juga kira-kira ini. Sempat muncul di FYP saya juga nih. Nah, yang sempat rame seminggu belakang nih. Jadi MPR RI itu mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan 5 juri dan MC dalam ajang Lomba Cerdas Cermat atau kita sebut dengan LCC 4 pilar tingkat Kalimantan Barat. Setelah mencuatnya polemik terkait penilaian yang dinilai tidak adil terhadap peserta. Nah, keputusan ini diambil sebagai bentuk respon cepat atas persoalan yang sempat memanas di kalangan publik nih. Nah, polemik ini tuh bermula dari protes peserta dan pihak-pihak terkait yang merasa proses penilaian dalam lomba tersebut tuh nggak transparan dan nggak sesuai ketentuan. Situasi ini kemudian viral dan mendapat sorotan luas, mendorong MPR RI untuk segera bertindak demi menjaga integritas kegiatan yang bertujuan menguatkan nilai-nilai kebangsaan. Wah. Kakak sendiri berarti sempat lihat ya video cuplikannya tuh gimana? Betul, kalau nggak salah kemarin untuk jawabannya itu sama. Iya. Cuman dibilangnya itu salah. Iya, nah, benar. itu yang menjadi polemik terbesarnya. Karena di satu sisi dia membenarkan jawaban dari peserta lain, sedangkan untuk peserta yang memberikan jawaban yang sama itu bahkan dikurangi ya nilainya. Aduh, agak Iya, dan katanya
penuturannya kurang jelas gitu ya. Terus ada juga yang bilang mungkin perasaan adik saja. Waduh, MC-nya perasaan adik saja ya. Iya. Jadi langkah nonaktivasi ini tuh diharapkan menjadi sinyal bahwa MPR RI serius dalam menjaga kredibilitas setiap program yang diselenggarakan. Kejujuran dan transparansi dalam penilaian lomba pendidikan kebangsaan semestinya menjadi fondasi utama nih supaya semangat 4 pilar tuh benar-benar tertanam dengan baik di benak generasi muda, khususnya anak-anak sekolah yang ikut lomba ini. Mereka yang awalnya yang udah semangat, excited dan lain sebagainya, kan jadi merasa tercurangi. Bahkan ini tercurangi ini jadi terang-terangan banget ya. Betul. Di depan publik, bahkan direkam, ada rekamannya. Disorotan kamera juga. Benar. Dan yang disayangkannya lagi itu adalah tanggapan dari para juri dan MC ke teman-teman yang menyuarakan itu. Benar, yang mengikuti lomba dan menyuarakan itu. Kayak malah seperti disudutkan ya, padahal usia-usia adik-adik seperti ini tuh usia-usia yang usia emas tapi juga cukup rentan, dimana kalau potensi emasnya nggak dikembangkan sayang, dan kalau terlalu disudutkan kasihan gitu, nanti mereka malah jadi kapok padahal mereka punya potensi emas. Betul, gitu. yang awalnya mereka udah rasanya wah aku udah senang nih ikut lomba dan lain sebagainya, akhirnya setelah jawaban mereka itu tidak sesuai dan disalahkan, yang awalnya mereka menjadi excited akhirnya jadi bahkan cenderung ditakutkan akan malas ikut lomba-lomba seperti itu. Betul, apalagi kan ini tingkatannya sendiri kan nggak main-main ya. Bener, di bawah naungan MPR RI ya. Itu lagi. Nah ini next ada dari pelari culture. Waduh. Pelari culture nih. Pelari Indonesia Robi Syianturi pecahkan rekor maraton nasional hingga Asia Tenggara di Copenhagen. Wow, keren banget. Nah Indonesia kembali mengukir prestasi membanggakan di kancah olahraga internasional. Jadi pelari nasional Robi Syianturi berhasil memecahkan rekor maraton nasional sekaligus rekor Asia Tenggara dan menyelesaikan jarak 42 km dalam waktu 2 jam 12 menit di Copenhagen Marathon Denmark. Wah. 42 km 2 jam 12 menit. Pencapaian luar biasa ini menjadikan Robi sebagai pelari maraton tercepat se-Asia Tenggara saat ini. Nah, prestasi ini bukan datang tiba-tiba, melainkan buah dari latihan keras dan dedikasi panjang seorang atlet yang terus berjuang mengharumkan nama bangsa di lintasan internasional. Keren banget nih. Iya. Nah, keberhasilan Robi sendiri menjadi angin segar bagi dunia atletik Indonesia yang terus berupaya meningkatkan daya saingnya di level global. Nah, semoga capaian ini menginspirasi lebih banyak pelari muda di Indonesia untuk bermimpi lebih tinggi dan terus memperkuat Indonesia di pentas olahraga dunia. Keren banget nih buat pelari, apalagi lagi trennya ya. Pelari culture. Bisa nih jadi inspirasi. Iya. Kalau lari bukan cuma bisa jadi hobi, tapi bahkan bisa mengharumkan nama bangsa. Dan menjadi rekor se-Asia Tenggara. Benar. Wah, keren sampai banget sih. Pace 3 ya. Wow. Pace 3, keren ya. Terus komennya dari Indonesia ke Copenhagen and still making it look effortless. Wow. Keren banget sih. Apalagi ini kan lagi rame-ramenya ya pelari-pelari. Betul. Bahkan di Samarinda sendiri kemarin tuh akhir-akhirnya ada acaranya juga lari maraton gitu. Kakaknya ikut lari? Enggak, kebetulan. Kalau olahraga yang paling saya suka adalah lari. Sak ya. Oh iya. Kayaknya teman-teman nih mungkin kan lagi liburan panjang. Jadi sebisa mungkin kalau bisa dalam seminggu ada olahraga. Tapi pasti ada lah olahraga, namanya juga libur kan, jalan-jalan kan ke mall juga olahraga. Bener-bener iya. Ngapain aku olahraga kan tadi malam aku bisa jalan di mall. Oh iya, bisa lagi, bener lagi. Itu olahraga ya itu kan ya, kalau buat anak-anak itu sekarang mah. Aku capek ya ke mall dulu. Nah, olahraga itu soalnya jalan. Sampai udah kita di berita yang terakhir. Oke, buat teman-teman juga jangan lupa di like, comment, and subscribe guys. Dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian. Kalau teman-teman ada kritik dan saran, Kak, angkat isu ini dong, bisa langsung ke Instagram kita, ting ting ting. Karena kita juga sering update berita terkini. Gak hanya dari pemerintah, dari entertain juga ada, bahkan beauty juga ada. Apa
apapun itu. Jadi jangan lupa di follow. Jangan lupa di follow guys. Oke. Bener. Sampai jumpa di minggu depan. Nikmati liburan kalian. Bye-bye. Bye bye.